Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Kecolongan. Karena andai Helios mengikuti jejak Axel yang langsung bucin ke istrinya, otomatis nasib anak buah mafia Helios juga langsung terancam. Kita enggak boleh biarin itu terjadi. Pelan-pelan kita harus bikin bos melupakan istrinya. Kita harus buat wanita bahkan istri itu enggak penting, karena asal kita punya uang, apalagi kalau ditambah kita juga punya kedudukan. Urusan wanita beneran kecil. Ucap anggota mafia yang masih berdiri di tengah dan masih berbisik-bisik. Rencana pun dibuat. Nanti kita kan bakalan ke acara pelelangan, dan di sana banyak wanita cantik sekaligus seksi. Mereka tersenyum dan sangat bersemangat. Tak sabar karena mereka juga ingin bersenang-senang. Mas, Syam mendadak tak bisa mengutarakan maksud yang awalnya sudah ada di ujung lidahnya. Kenyataan Syam yang tampak sungkan membuat seorang Helios yakin pria yang ia anggap sebagai adik sudah mengetahui kasus Pak Mul. Dia pantas menerimanya. Singkat Helios sampai detik ini masih memilih berdiri tak jauh dari tubuh Syam. Syam mengernyit dan tampak tidak paham. Maksud Mas bagaimana? Aku ingin dia mati perlahan karena dia sudah berani mengganggu istriku. Walau masih berucap lirih, sebenarnya Helios sangat marah. Bukan hanya dadanya yang menjadi bergemuruh, di setiap ia ingat ulah Pak Mul dan sampai membuat wanita ceria sekelas Kole nangis meraung-raung ketakutan. Sebab di setiap ia mendengar nama serba Mul disebut, darahnya seolah mendidih. Apalagi jika ia sampai ingat tangis Kole gara-gara Pak Mul. Helios sudah langsung ingin mengamuk. Syam yang sudah paham pada watak Helios mendapati kedua tangan pria buruk rupa itu mengepal di sisi tubuh. Yang mana kedua tangan Helios juga sampai gemetaran. Menandakan Helios sedang sangat marah. Syukur kalau begitu, apalagi aku yakin Mbak Kole jauh lebih baik. Bukan membandingkan fisik dan kecantikan karena sebenarnya Mbak Cinta juga enggak kalah cantik. Namun kalau dilihat siapa yang lebih bahkan paling tulus, ya tentu Mbak Kole. Sejujurnya Mbak Kole bucin akut loh ke Mas. Asal Mas perhatian, jangan galak-galak ya Mas. Apalagi kan Mbak Kole tipikal lemah lembut, lebih lembut dari Mbak Azura. Ucap Syam panjang lebar, tapi lawan bicaranya malah jadi kebingungan. Sebenarnya, apa maksudmu? Tanya Helios. Mas, Syam sudah ketakutan. Helios sengaja menghadap Syam sambil bersedekap. Kita sedang membahas hal yang berbeda. Hah? Syam yang walau seorang mafia, tapi hati Hello Kitty makin tidak mengerti. Tadi aku bahas Mul, tapi kamu? Helios yakin Syam justru sedang membandingkan cinta dengan Kole. Lihatlah, Syam yang sampai detik ini masih terlihat ketakutan, buru-buru mengangguk. Helios mengangguk, angguk paham. Ya sudah, katakan saja kamu mau ngomong apa, selagi aku masih ada waktu. Memangnya, Mas mau kemana? Sergah Syam serius. Tapi ia yang ingat sesuatu langsung mengoreksi ucapannya. Oh iya, Mas akan mengawal, dan harusnya aku ikut dengan Mas. Kalau kamu memang belum selesai dengan ceritamu, lanjutkan karena selanjutnya, aku mau ngomong serius. Ujar Helios yang belum apa memang sudah serius. Walau ucapan Helios juga langsung membuatnya penasaran, Syam tetap menuntaskan cerita sekaligus maksudnya. 1 hari sebelum hari pernikahan Mas dan Mbak Cinta, Max ngaku dia diminta Mbak Cinta dan Mbak Cinta jemput ke bandara dan Mbak Cinta bilang, dia udah izin Mas.
Untuk sejenak, Helios tidak bisa berkata. Kata walau mulutnya sudah terbuka dan harusnya sudah melayangkan kata nyelekit andalannya. Padahal kita sama tahu, seharian itu Mbak Cinta sibuk sama Mas. Masalahnya, Max punya bukti foto sekaligus rekaman videonya. Tapi posisinya agak beda, Mas. Karena selain pas awal pertemuan Mbak Cinta pakai pakaian biasa beneran tanpa jilbab, warna kulit sama rambutnya saja beda, jelas Syam. Masa sih, seharian itu sampai pukul 12 malamnya saja, Cinta bareng aku karena memang aku yang minta. Lebih tepatnya, Helios sengaja membuat keadaan itu terjadi, demi mensiasati agar Cinta tidak kabur sebelum mereka benar-benar menikah. Meski pada kenyataannya, apa yang Cole lakukan justru membuat Helios kecolongan. Walau tentu saja, Cole sudah menggantinya dengan bahagia yang sampai detik ini sampai membuat hati Helios berbunga-bunga. Axel saksinya karena sebelum dia pulang kampung buat jemput Azura, dia sempat ikut cek persiapan di hotel buat resepsi pernikahan. Lanjut Helios menutup penjelasannya. Namun dari ekspresi Syam yang terlihat ngeyel, ia juga jadi penasaran. Benarkah ada dua wanita yang rupanya mirip Cinta? Cinta nggak punya kembaran, Syam, lirih Helios mulai geregetan. Lama kok kamu mirip Cole. Pasti ini Gara sering makan masakannya. Tudingnya yang kali ini sampai agak memiringkan kepalanya ke kanan hanya untuk menatap Syam secara saksama. Ada videonya, dan foto sudah pasti. Rekaman CCTV di bandara baik yang di Jakarta maupun Incheon Korea Selatan karena memang Mbak Cinta dari sana. Tiket penerbangan juga dari sana. Semuanya lengkap. Kemarin saja, aku yang nempeleng Max sampai minta maaf karena memang buktinya akurat. Syam menjelaskan sejelas-jelasnya. Helios yang jadi bingung, berangsur melepas kacamata hitamnya. Ia menunduk sambil merenung serius. Minta Max buat kirim semua itu ke aku. Setelah berucap demikian, Helios berkata, Axel, kamu sudah bahas ini dengan Axel? Syam menghela napas panjang dan berakhir mengangguk ragu, termasuk juga dengan tatapannya yang menjadi tak lagi dipenuhi keyakinan. Kenapa? Tanggapannya bagaimana? Kok Axel nggak bahas ini ke aku? Iya, tumben. Helios makin bingung. Salah nggak sih? Kalau aku mikir, sebenarnya Mas Axel sudah tahu kasus ini, Mas. Soalnya pas aku ajak Mas Axel diskusi, Mas Axel jadi sentimen. Sentimen bagaimana? Balas Helios. Mas Axel bilang, akan ada saatnya semuanya terungkap, yakin Syam. Jadi beneran ada dua Cinta? Apa bagaimana sih? Kesimpulannya hanya wajah yang mirip, tapi warna kulit, bentuk tubuh dan rambut, beda, balas Helios lagi yang langsung melakukan cocok logi. Hanya saja, apa yang harus dicocok logikan, kalau seharian itu saja, Cinta bersamanya. Suaranya juga beda, Mas. Max bilang, Cinta yang dia jemput suaranya lembut kayak wanita muda gitu. Balas Syam lagi.
Selalu begitu, di setiap ia membahas semua yang berkaitan dengan Helios, ia sampai lupa dengan rasa sakit sekaligus lukanya, termasuk itu mengenai dirinya yang sudah tidak punya kaki. Helios merenung sejenak, walau pada kenyataannya, ia sampai menghabiskan waktu nyaris 1 menit hanya untuk mengambil kesimpulan. Berarti dia memang bukan cinta, hanya wajah mereka saja yang sama. Mereka 2 orang yang berbeda. Terus, ngapain dia minta diurusin dan itu pakai nomor ponsel Mbak Cinta, sergah Syam. Mendadak, dunia Helios hening. Ada 2 wanita berwajah cinta, tapi minta diurusinnya masih pakai nomor HP cinta. Masa iya, ini sengaja dibuat-buat mengelabuhi aku, pikirnya yang langsung menyikapi dengan serius. Terus, setelah dijemput di bandara, mereka kemana? Sergah Helios kian mengeratkan dekapannya terhadap tubuhnya sendiri. Excel tahu ini, dan dia hanya mengomentari semuanya akan terbongkar pada waktunya. Namun sejauh ini Excel juga yang paling enggak suka ke cinta hanya karena cinta pacar akala, tapi cinta juga harus berurusan dengan aku. Masa iya, Excel sengaja menciptakan kloningan cinta, namun kenapa harus cinta juga yang kasih arahan ke Max? Dan kenapa juga Excel bilang semuanya akan terbongkar pada waktunya? Belum beres Helios bertanya melalui sambungan telepon, Excel sudah berkata, blokir kartu kredit dan juga rekening yang kamu kasih ke dia. Mendengar itu, Helios tak kuasa berkomentar. Sebelumnya, ia yang begitu mencintai cinta memang sengaja mempermudah kehidupan wanita itu dengan memberikan kartu kredit sekaligus ATM tanpa batas. Namun sampai sekarang, Helios lupa untuk menyetop pengeluaran kedua tambang uang yang ia berikan kepada cinta. Katakan kepadaku, sebenarnya apa yang terjadi? Ini hanya karena Kole menggantikan cinta dan cinta sudah bersama Akala, kan? Sergah Helios terlanjur ingin tahu. Stop dulu sumber uang yang kamu kasih ke cinta sebelum aku benar-benar mengakhiri hubungan kita. Karena setelah aku pikirkan, bukan hanya Mul yang bisa berkhianat. Karena cinta juga bisa, semuanya bisa jika memang sudah niat dalam keadaan yang mendukung apalagi terdesak. Cobra dan Jay bukan orang yang sepenuhnya bodoh walau kadang, mereka memang ceroboh mirip kamu. Efek menjadi seorang pemimpin dan pernah mendapatkan kemenangan untuk sebuah hal besar, tampaknya membuat mereka besar kepala hingga mereka menggampangkan segala sesuatunya. Kamu jangan bentar bilang mau ninggalin aku dong, Cel. Kalau kamu memang tahu sesuatu bahkan itu fatal, kamu ngomong saja. Dikiranya aku Tuhan yang apa serba tahu. Walaupun aku tahu, aku hanya modal cocok logi dan kadang itu pun salah. Oke, aku akhiri telepon kita dulu buat blokir kartu kredit maupun rekening yang aku kasih ke cinta. Helios benar marah. Aku begini karena kamu terlalu lemah jika sudah berurusan dengan cinta. Masa uang miliaran keluar dari rekening dan kartu kredit itu, kamu enggak tahu? Balas Excel tak kalah emosi dari seberang. Asli, aku bukan orang yang akan mengecek pesan laporan masuk keluarnya uang. Sebenarnya Helios belum selesai dengan penjelasannya.
tapi dari sebelah, Excel sudah kembali mengomel. Mulai sekarang kamu wajib lebih teliti. Karena gara kamu, cinta jadi iblis. Gara kuasanya yang nyaris menikah dengan kamu dan membuatnya disegani anggota mafia maupun preman paling tengik di jagat Jakarta. Gara uang tanpa batas dari kamu, dia mengikuti jejak Chico. Dia merusak wajah bahkan kehidupan seorang wanita muda. Mengirimnya ke Korea Selatan agar wanita itu memiliki wajah mirip dia. Dia berencana membuat wanita kloningannya menggantikannya hidup bersamamu sementara dia pergi ke Akala. Namun sorry, aku yang paling anti penindasan terlebih setelah apa yang dia lakukan kepadamu maupun Akala. Beneran, nggak, tinggal diam. Dan aku yakin, Kole sekeluarga bisa histeris bahkan gila andai mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, stop dari sekarang dan bersiap, takutnya dia jadi bagian dari J. Setelah ini juga, kamu wajib utus orang buat cari dia. Excel berbicara panjang lebar. Bersambung.